Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga pada sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran untuk hari ini, maka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar dan dipimpin oleh KM-nya. Silahkan. Amin. Nah, setelah membaca doa sebelum belajar, sesuai dengan rutinitas di sekolah kita, sebaiknya kita bertadarus terlebih dahulu, membaca tadarus, membaca Al-Quran. Minggu kemarin kita sudah membaca pada surat apa? Surat Abasa ya. Berarti minggu sekarang kita membaca surat At-Takwir. Silakan bagi teman-teman yang membawa mushaf, silakan ke mushafnya, dan yang tidak membawa mushaf bisa berbagi bersama temannya yang di sebelahnya untuk membaca bersama-sama. Sadaqallahul. Nah, setelah membaca tadarus, di sini saya akan mengabsen kehadiran dari teman-teman yang hadir. Nah, setelah diabsen ternyata ada salah satu teman kita yang sakit ya. Semoga teman kita yang sakit semoga cepat disembuhkan dan penyakitnya itu menjadi kafarat dosanya. Amin. Amin. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini itu kita akan masuk kepada bab 3. Jadi silahkan buka buku paket tidak akhlaknya, buka pada bab 3, yaitu mengenai menjadi hamba Allah yang berakhlak. Nah, bagi teman-teman, saya mau nanya dulu nih, ada yang tahu arti dari akhlak? Arti secara bahasanya dulu aja. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ada yang berani? Ya, boleh, silakan. Nah, bisa jadi apa itu akhlak juga bisa budi pekerti ya. Nah, ada yang bisa jawab lagi? Betul, akhlak itu adat. 2, ada yang bisa jawab lagi? Kebiasaan, tuh. Ini masih ada, ayo siapa lagi? Ada yang bisa jawab? Ya, tabiat, benar. Nah, jadi dapat disimpulkan akhlak itu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq. Nah, yang berarti yang tadi yang teman-teman sebutkan, ada tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat. Kemudian ada keperwiraan, ada kesatriaan, dan kejantanan. Nah, kemudian sebagian ulama juga memberikan definisi mengenai akhlak, yaitu al-akhlaku hiya sifatul insan al-adabiyah, yang artinya akhlak itu adalah sifat manusia yang terdidik. Nah, kemudian akhlak itu menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, karena sehingga setiap aspek kehidupan, setiap aspek ajaran dari agama Islam itu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut al-akhlak al-karimah atau akhlakul karimah. Nah, hal ini tercantum dalam sabda Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis yang mungkin teman-teman tahu,
Ya, siapa yang tahu hadis Rasulullah yang mengenai tentang akhlakul karimah? Ya benar. Jadi hadisnya itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, artinya sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, kemudian di sini Bapak akan membagikan kelompok ya kepada teman-teman semua, dibagi menjadi 4 kelompok dalam satu kelas, jadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan diberi Bapak sebuah gambar. Nah, nanti silakan oleh teman-teman amati dan analisis gambar tersebut, termasuk ke dalam akhlak apa dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Silakan sekarang untuk teman-teman dibagi kelompok terlebih dahulu ya. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini Bapak akan memberikan gambarnya ya. Nah, silakan pada setiap kelompok untuk mendiskusikan terlebih dahulu dan amati gitu foto gambar yang Bapak bagikan di setiap kelompoknya, kira-kira gambar apa aja. Nah, kan kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, di kelompok 1 itu gambarnya gambar apa dan sedang apa? Benar. Jadi gambar yang di kelompok 1 itu gambar orang-orang yang sedang bergotong royong, ya, yang sedang membersihkan lingkungannya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Nah, kemudian di kelompok kedua ada gambar apa? Nah, di kelompok kedua itu gambarnya itu ada seorang anak yang sedang menolong orang lain yang terjatuh dari sepeda. Nah, itu juga salah satu contoh dari penerapan akhlak terpuji. Kemudian kelompok 3 gambar apa? Ya benar. Jadi di gambar yang di kelompok 3 itu ada gambar seorang anak ya yang lagi salaman kepada ibunya. Ya, ini salah satu bentuk hormat kepada orang tua ya. Ini juga salah satu bentuk akhlak, contoh akhlak terpuji. Kemudian kelompok 4 ada gambar apa? Nah benar, kelompok 4 itu yaitu gambar anak kecil yang sedang memberikan uang kepada seorang nenek ya yang membutuhkan. Ini yaitu memberi ya, bersedekah. Nah, ini juga salah satu bentuk contoh dari akhlak terpuji. Nah, sekarang teman-teman di setiap kelompoknya silakan baca buku paketnya yang tadi bab 3. Sekarang mengenai macam-macam akhlak, kemudian cara meningkatkan kualitas akhlak, silahkan dibaca. Kemudian teman-teman juga boleh mencari sumber-sumber lain dari internet atau dari buku lain mengenai akhlak terpuji ya, mengenai akhlakul karimah. Kemudian nanti sama teman-teman dibuat laporan dan dipresentasikan ke depan perwakilan dari masing-masing kelompok. Ya, waktunya sudah habis ya. Waktu diskusinya sudah habis. Sekarang dari setiap kelompok tentukan perwakilannya untuk presentasi ke depan. Presentasinya cukup 5 menit saja.
Oke, dimulai dari kelompok 1, silakan yang mau jadi perwakilan akan ke depan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 telah menjelaskan hasil laporan diskusinya. Kemudian lanjut kepada kelompok 2, silakan perwakilannya maju. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 telah menjelaskan hasil laporan diskusinya. Kemudian lanjut kepada kelompok 3, silakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 atas laporannya. Yang terakhir yaitu kelompok 4, silakan perwakilannya untuk maju. Nah, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menjelaskan hasil laporannya. Jadi saya apresiasi untuk teman-teman yang sudah mau berdiskusi, yang sudah mau tampil ke depan juga ya sebagai perwakilan gitu untuk menjelaskan. Terima kasih, saya apresiasi sebesar-besarnya. Jadi apa yang teman-teman jelaskan di depan tadi semuanya sudah benar, sudah bagus, dan sudah berani gitu untuk mampu menyampaikan laporannya ke depan. Jadi di sini saya akan menambahkan dan menjelaskan sedikit ya mengenai materi pada pertemuan kita kali ini tentang akhlak. Nah, di sini untuk memperjelasnya, mengenai macam-macam akhlak ya. Di sini itu ada yang pertama ada akhlak wad'iyah. Nah, akhlak wad'iyah itu adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Manusia dengan menggunakan akhlaknya berpikir dan bertindak ke arah yang baik dan benar dengan menjadikan akal sebagai rujukan dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian akhlak ini hanya mempunyai satu macam sanksi atau tuntutan, yaitu sanksi yang datang dari masyarakat sama manusia semata-mata. Jadi maksud dari akhlak ini itu akhlak ini berorientasi pada olah pikir atau pengalaman gitu atau akal. Jadi ini kaitannya akhlak ini hanya berpengaruh kepada secara horizontal gitu kepada sesama manusia saja, dan satu tuntutan saja itu datang dari masyarakat gitu, sanksinya. Kemudian selanjutnya yaitu akhlak Islam atau Islamiyah. Nah, itu norma keagamaan. Itu akhlak yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntutan yang telah diberikan Allah SWT dari Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian akhlak ini mempunyai dua macam sanksi apabila dilanggar. Yang pertama adalah sanksi dari Tuhan, yaitu bersifat gaib. Dan yang kedua adalah sanksi yang datang dari masyarakat sama manusia. Jadi maksud dari akhlak Islam ini itu akhlak yang berorientasinya dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis gitu. Atau ya dari Allah dan dari Rasulnya. Maka akhlak ini memiliki dua sanksi, yaitu secara vertikal yaitu kepada Tuhan, kepada Allah, dan secara horizontal gitu kepada sesama manusia. Nah, selanjutnya kepada pembahasan mengenai cara meningkatkan kualitas akhlak. Nah, bisa teman-teman lihat di buku paket. Yang pertama itu ada poin melalui perumpamaan atau tamsil. Jadi poin pertama itu cara untuk meningkatkan kualitas akhlak itu dengan perumpamaan atau tamsil. Nah, perumpamaan ini biasanya selalu diambil dari ayat Al-Quran gitu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menggunakan perumpamaan mengenai akhlak suatu kaum dalam Al-Quran gitu sebagai contoh bagi diri kita untuk meningkatkan kualitas akhlak kita.
Sebagai contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 73 yang di dalamnya Allah menerangkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat sekalipun mereka kerja bersama-sama. Jadi maksudnya di ayat Quran surat Al-Hajj ayat 73 ini Allah memberikan perumpamaan bahwa berhala itu bahkan tidak sanggup menciptakan lalat gitu, bahkan dibantu oleh manusia sekalipun, karena berhala adalah hanya sebuah patung gitu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi diibaratkan dengan sebuah lalat gitu, tidak bisa membuat lalat sekalipun. Kemudian contoh lainnya yaitu dari surat Al-Ankabut ayat 41 yang di dalamnya Allah menggambarkan kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik itu sebagai pelindung sama dengan lemahnya sarang laba-laba. Nah, maksudnya di sini perumpamannya ini sarang laba-laba antara patung-patung berhala dengan sarang laba-laba. Ini dikaitkan dengan sebuah perumpamaan. Di sini kan perumpamannya itu kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai pelindung. Jadi orang-orang musyrik itu menggunakan kelemahan berhala itu sebagai perlindungan. Nah, itu teh bagaikan pelindungan itu teh bagaikan sarang laba-laba gitu yang mudah dihancurkan, yang mudah dihapuskan. Nah, selanjutnya yaitu pada poin yang kedua, yaitu melalui keteladanan atau uswatun hasanah. Nah, bagi teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata uswatun hasanah. Nah, siapa orang yang memiliki yang menjadi contoh uswatun hasanah? Ada yang tahu? Nah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sosok teladan dan terbaik dalam hidup kita. Nah, semua perbuatannya merupakan keteladanan yang bisa menjadi cerminan bagi pribadi kaum muslimin. Nah, ngomong-ngomong soal uswatun hasanah, soal Rasulullah, pasti teman-teman udah pada tahu tentang 4 sifat wajib bagi seorang Rasul. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Benar, jadi ada 4 sifat wajib bagi Rasul itu ada. Yang pertama sidik, artinya benar atau jujur. Kemudian ada amanah, artinya dapat dipercaya. Kemudian ada tabligh, itu menyampaikan. Dan ada fatonah yang artinya cerdas. Nah, jadi 4 sifat wajib bagi Rasul ini sebaiknya bagi semuanya, bagi teman-teman untuk meneladaninya, untuk bisa mengikutinya, untuk bisa menirunya seperti sifat Rasul. Lanjut pada poin yang ketiga, yaitu melalui latihan dan pengalaman. Nah, Islam menegaskan bahwa ibadah hanya akan diterima jika dilaksanakan melalui ucapan dan perbuatan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita dan diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para imam yang 4 ya, dan para ulama hingga masa sekarang ini. Karena harus kita ketahui, akhlak tidak akan tumbuh tanpa diajarkan dan dibiasakan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang akhlak selain sebagai ilmu, secara bertahap juga harus diikuti secara terus-menerus bentuk pengamalannya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, dengan berlatih dan diamalkan sesuatu yang akan dapat dikuasai dengan benar. Nah, jadi teman-teman, setelah pembelajaran hari ini kita akan mendapatkan sebuah ilmu baru, sebuah cara tentang sebuah akhlak baru gitu, yang akhlak terpuji yang bisa teman-teman laksanakan, bisa teman-teman lakukan di kehidupan sehari-hari. Maka saya berharap di sini kakak berharap teman-teman
mau mengamalkan akhlak terpuji yang telah teman-teman pelajari gitu di sekolah maupun di keluarga, untuk terus dilakukan secara rutin hingga menjadi sebuah kebiasaan, hingga menjadi sebuah akhlak yang tertanam dalam hati. Lanjut kepada poin yang keempat, poin yang terakhir, yaitu melalui ibrah atau mau'idah. Nah, ibrah ini merupakan upaya mengambil pelajaran dari suatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, dan diputuskan secara nalar. Maksudnya adalah perenungan dan tafakur. Jadi ibrah itu kita seperti ada sebuah peristiwa atau sebuah kisah, kecelakaan atau tragedi atau apa, kita ambil hikmahnya. Nah, hikmah di sini yaitu ibrah, ya, yaitu perenungan. Kita jangan sampai gini atau kita harus melakukan ini. Nah, itu yang namanya ibrah. Kemudian peningkatan kualitas akhlak melalui mau'idah, maksudnya adalah pemberian nasihat dan pengingatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang baik dan menyentuh. Nah, jadi mau'idah di sini itu metodenya. Di mau'idah ini metodenya bagi kalau kakak itu memberikan nasihat kepada teman-teman, memberikan peringatan kepada teman-teman, itu adalah sebuah mau'idah, namanya mau'idah. Nah, atau motivasi, itu juga termasuk mau'idah. Nah, berhubung materi pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai menjadi hamba Allah yang berakhlak sudah selesai. Mungkin di sini Bapak akan menyampaikan sedikit sebuah hadis mengenai akhlak, yaitu innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada bentuk lahirmu dan hartamu, akan tetapi Allah akan memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, semoga dari teman-teman setelah belajar dengan saya mengenai akhlak ini, setelah keluar dari kelas ini, teman-teman bisa langsung mengamalkan akhlak-akhlak terpuji. Teman-teman bisa langsung mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan terus melaksanakannya hingga menjadi sebuah kebiasaan, hingga menjadi sebuah akhlak yang tertanam dalam hati teman-teman. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran di sini saya akan mungkin memberikan tugas ya kepada teman-teman, yaitu berupa teman-teman harus merangkum materi yang telah kita pelajari hari ini, itu tentang menjadi hamba Allah yang berakhlak. Kemudian setelah merangkum, teman-teman mengisi soal yaitu pada bagian ayo berlatih di buku paket ya, pada halaman 42. Silakan sama teman-teman diisi dan bisa dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian saya akhiri pertemuan pembelajaran hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih kepada teman-teman ya sudah mau belajar bersama saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.